Maka nanti juga di sini akan kita pelajari bagaimana proses anak-anak itu bisa terpengaruh oleh dunia luar. Nah, nanti kita akan pahami bagaimana secara detail proses terpengaruhnya seorang anak kepada dunia luar, terpengaruhnya anak buruknya oleh lingkungan, yang ternyata sumber akar masalahnya ada di orang tua. Kok bisa? Ya, bahwa ternyata Allah SWT sudah menggariskan di dalam Al-Quran dengan jelas itu. Bagaimana Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Perintah membebaskan anak dari siksa api neraka itu adalah visi. Berarti dijagalah diri dan keluarga kalian berada sekeluarga sesurga, betul? Kalau dijauhkan dari neraka berarti diupayakan masuk surga. Dan yang diperintahkan adalah bukan wahai para lembaga pendidikan, bukan juga wahai para penggiat kajian bunda ustazah, begitu. Bukan juga wahai para guru ngaji, bukan. Tetapi yang disebut adalah orang tua, ayah dan bunda. Dan dalam hadis sahih yang lainnya disebutkan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, yang menjadikan dia Yahudi, Majusi dan Nasrani siapa? Orang tuanya. Maka lagi-lagi yang disebut adalah orang tuanya. Maka pelaku pertama ya dalam membentuk generasi, membangun generasi adalah siapa? Orang tua. Maka menjadi wajib adanya orang tua membersamai mendidik dengan terus belajar dan bekerja sama dengan guru, dengan pendidik di sekolahnya, pendidik di kajian, dan pendidik dimanapun yang kemudian akan membuat anak kita, diri kita bisa membersamai untuk menghadirkan pendidikan yang terbaik. Baik bunda, dan saat ini ternyata juga ada sebagian ayah yang ikut membersamai dalam online ya. Ikut dalam kajian ini, kami ucapkan juga selamat datang, semoga bisa bermanfaat karena sinergi ayah dan bunda inilah yang kita harapkan. Karena nanti kalau bunda saja gak kompak sama ayahnya ya, yang satunya ngajak ke timur, satunya ke barat, yang satunya ngajak ke selatan, satunya milih ke utara. Wis ning kalioso wae enggak ning camani wae gitu, tarik-tarikan gitu ya. Maka dalam pendidikan harus satu arah. Kita mau bawa anak ini kemana harus satu visi dan misi, dan berikut metodenya ya, kontennya, isinya, dan juga metodenya. Nah, ini yang harus kita samakan. Nanti kami hadirkan rekaman ini dalam kajian dalam rangka nanti agar bisa dijadikan sebagai murojaah ya, bagi para bunda, termasuk juga dalam rangka bisa mengedukasi pasangan agar nanti bisa selaras dalam metode pendidik anak. Ini penting adanya ya. Kenapa begitu penting? Jangankan dalam konsep pendidikan yang karakter nabawiyah, mengajarkan hamzah bata saja kalau beda standarnya itu udah bermasalah bagi anaknya. Contoh misalnya, walaupun dua-duanya benar bacaannya, bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW misalnya saat mengucapkan huruf so ya, so, ayahnya ngajari tanpa bibir monyong so. Nah, tetapi ternyata ketika ayahnya nggak bisa dampingi, bundanya yang berperan banyak, bundanya ngajarin pakai monyong so. Beda nggak ayah dengan bunda? Beda, walaupun dua-duanya benar. Akhirnya yang bingung siapa? Anaknya. Gini ketemu ayahnya boleh,
Giliran ketemu bunda nggak boleh gitu. Ya. Terjadi nggak itu? Terjadi. Maka penting itu menyamakan antara ayah dengan bunda. Iya, itu masih sama-sama benar, betul nggak? Bagaimana kalau ternyata satunya benar, satunya belum benar atau salah? Maka teramat beresiko, resiko terlalu besar yang nanti dirasakan oleh anak-anak kita lantaran tidak sepakatnya dalam persoalan bagaimana mendidik anak-anak kita. Baik ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti kita akan pelajari bersama bagaimana menemukan cara yang tepat, metode yang tepat yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekati anak-anak kita, melakukan pendekatan kepada anak-anak kita sehingga ia cinta kepada kita hingga berujung cinta itu pada ketaatan. Cinta yang berujung pada ketaatan. Ya, nanti kita akan petakan dalam 3 induk bakat, yaitu ego tinggi, ego sedang, dan ego rendah. Nanti ada ciri-cirinya, ya, apa yang spontan dan sering terulang, baik dalam perkataan atau perilaku sehari-hari yang kita lihat pada anak kita. Nanti kita akan mampu memetakan di manakah potensi bakatnya dan obat apakah yang paling tepat untuk kita berikan sehingga mereka mencintai diri kita, sehingga kecintaan itu akan berujung pada ketaatan kepada kita hingga mudah kita antarkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala hingga mencintai apapun yang Allah cintai. Nah, kuncinya adalah bagaimana membuat mereka cinta kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Seperti misalnya obat, ada paracetamol, tentu ada spesifikasinya. Oh, ini paracetamol penurun panas yang di usia sekian sampai sekian. Dosisnya berbeda dengan yang usia di atas 5 tahun. Betul nggak? Coba kalau misalnya anak 5 tahun ke bawah dikasih penurun panas yang 5 tahun ke atas atau yang usia balik, maka salah dosis atau overdosis. Bukannya sehat malah tambah sakit. Maka sama dengan kita menerapkan metode, kita menggunakan metode yang tepat agar nanti waktu terbatasnya kita seorang ayah yang ia sibuk dalam berdakwah, sibuk dalam berjuang menjemput rizki yang Allah titipkan, maka keterbatasan waktu tidak menjadikan ia terbatas dalam menghadirkan cinta anak kepada dirinya. Masya Allah, quality time, waktu yang sedikit tapi berkualitas. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana menentukan secara tepat, akurat, bagaimana kita mencari cara pendekatan terbaik, ya, berdasarkan potensi bakat yang Allah titipkan. Bahkan sampai nanti bagi yang beruntung nanti ayah bunda yang semangat dan istiqomah, nanti kami akan terus lihat selama waktu berjalan, ya, nanti akan kami diskusikan dulu apakah sebulan, 2 bulan atau 3 bulan yang nanti teruji istiqomah dan sungguh-sungguh, ya. Jadi kriteria istiqomah sungguh-sungguh bagaimana, ya, rajin hadir gitu ya, hadir tepat waktu. Kemudian kalau ada tugas dikerjakan gitu ya. Nah, maka nanti akan ada kesempatan mendapatkan konseling dan pendampingan khusus dengan dimasukkan ke dalam grup yang kita bikin khusus bagi yang memang serius butuh didampingi putra putrinya. Maka nanti kami akan sediakan checklist satunya. Ini adalah checklist praktek bagaimana mengundang agar anak itu cinta kepada orang tuanya. Sehingga nanti kalau sudah cinta kepada orang tuanya, dinasihati gampang, apa-apa nggak usah disuruh-suruh. Kalau sudah begitu, maka ia mudah kita antarkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian dengan kita tunjukkan saja apa yang Allah cintai, sudah cukup
untuk membuat anak mencintai seluruh apapun yang Allah cintai dan mengikuti apapun yang Allah cintai, berkorban apapun yang Allah cintai. Nah, inilah checklistnya, nanti kita siapkan ya, baik sesuai dengan potensinya. Apakah potensinya di ego tinggi, sedang atau rendah. Ini sudah ada juknis kata kunci yang nanti akan dipraktikkan dalam setiap waktu. Nah, biasanya setiap mau tidur kalau ini ya. Ya, mau tidur tuh lihat dulu. Sehari tadi saya sudah ngapain ke anak saya, gitu ya. Nah, sehingga anak saya mencintai saya. Nah, begitu. Nah, nanti silakan bisa dilihat di sini ya. Mungkin bagi yang tidak kelihatan, mungkin bisa menyesuaikan gitu ya. Mohon maaf sekali ya. Nanti insya Allah akan kami upayakan, semoga bisa mengupayakan slide yang bisa memudahkan semua posisi. Baik, ini mohon maaf bagi yang peserta online ini tidak melihatnya gitu ya. Ya mohon maaf ya, ini keuntungan yang offline gitu ya. Tetapi jangan khawatir peserta yang online, nanti kami akan siapkan file presentasinya. Jadi bisa dilihat untuk menjadi bahan murojaah. Baik, berikutnya. Nah, itu terkait dengan materi membangun kesadaran. Ya, apa tadi? Menumbuhkan kesadaran setelah tumbuh, ditingkatkan, dan masing-masing tahap punya metode yang berbeda. Nah, gitu. Salah obat bisa beresiko bukannya jadi, tapi malah menjadi-jadi. Oke. Berikutnya adalah nanti kalau saya kelebihan diingatkan ya. Ya. Karena ada tanya jawab juga ini. Baik. Setiap anak kita hebat. Jadi nanti kita akan bisa melihat tidak ada lagi anak nakal. Ya, dalam tanda kutip. Karena ternyata kalau kita udah paham, anak nakal itu adalah potensi yang belum kelihatan buahnya. Jadi kalau ada pohon sudah dirawat puluhan tahun kok belum kelihatan buahnya. Oh iya, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Mungkin 5 menit lagi ya. Belum kelihatan buahnya, maka kita akan mengira ini sangat membebani kita, betul atau tidak? Dengan segala kenakalannya. Wah, ini bikin stres, bahkan tidak sedikit orang tua yang tekanan darahnya naik setelah punya anak yang gak mau diatur, begitu ya? Ada begitu ya? Yang lain ada? Iya. Maka sebetulnya itu adalah potensi yang belum kelihatan buahnya. Nanti dengan ilmu tafsir bakat yang dikumpulkan oleh beliau Ustaz Abdul Khalik, semoga Allah memberikan beliau dan keluarganya, Allahumma amin, yaitu tafsir bakat, kita akan bisa memetakan itu yang oleh ulama disebut sebagai al-mauhibah. Nanti kita akan mudah petakan. Cara tercepatnya nanti kita bisa dengan jurus pengamatan, sering melihat tingkah laku anak kita, lalu kemudian gunakan aplikasi tafsir bakat hingga kita bisa memetakan 40 karakter yang saat ini ada dan tumbuh pada anak kita. Ya, ini 40-nya diantaranya. Ya, demikian hingga terpetakan dengan kondisi seperti ini. Ya, nah, hingga kemudian kita mampu menemukan mana yang sangat kuat dan mana yang sangat lemah. Karena semua informasi data ini nanti akan membantu kita untuk bersikap seperti apakah kita. Termasuk nanti ada informasi terdeteknya 6 karakter kuat yang sebagai bakat yang nanti kita arahkan pada bidang bakat sehingga ia bermanfaat. Sehingga nanti setiap anak itu kan hebat bermanfaat lintas zaman sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Makanya Rasulullah SAW tidak memaksakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang penghafal Quran, hafidh Quran, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Betul atau tidak? Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diarahkan menjadi hebat lintas zaman, ya, sesuai dengan potensinya sebagai seorang leadership, pemimpin yang luar biasa.
Yang kita melihat bagaimana di masa Umar bin Khattab, maka perluasan kemanfaatan ya Islam itu dirasakan di berbagai wilayah, Masya Allah. Hingga kemudian juga kita mampu menjaga karakter unggulnya itu dari penyimpangan, sehingga muncul sifat yang tercela karena berlebihan. Karena sifat-sifat yang unggul itu misalnya asyaja'ah, berani, kalau berlebihan maka bisa muncul sifat-sifat yang tercela, yaitu membuat seseorang itu menjadi bodoh ya, atau berlaku tidak adil. Nah, atau ketika dia terlalu lemah, kita pun tahu potensinya, kita tahu datanya, sehingga kita akan menjaganya agar tidak sampai muncul sifat yang tercela, yaitu minder. Maka ini beberapa karakter yang nantinya insya Allah bisa kita dapatkan secara akurat 80-90%. Selebihnya nanti akan kita akuratkan berdasarkan pengamatan kita sehari-hari. Nah, termasuk juga nanti kita bisa memahami dengan potensi bakat yang Allah titipkan, kita akan paham bagaimana gaya terbaik belajar buat mereka. Kadang-kadang ya ada anak yang cepat belajar, cepat paham, cepat hafal dengan banyak melihat. Tetapi ada anak yang lambat dengan banyak melihat, tapi dengan banyak mendengar, atau yang gaya-gaya yang lainnya. Termasuk cara pendekatan terbaik berdasarkan bakat yang kita pahami. Nah, begitu hingga kemudian potensi bakat yang telah kita temukan dengan izin Allah mampu kita arahkan. Oh, ternyata bakatnya unggulnya di 3 karakter, yaitu di sifat as-syaja'ah, berani, al-ghairah, sensi terhadap pelanggaran, dan al-munafasah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba, selalu ingin menang, gak mau kalah. Nah, maka tipe-tipe yang seperti ini adalah bakat-bakat menguasai. Maka kita bisa arahkan pada bidang bakat sebagai seorang leader, supervisor, manager, mandor, debt collector. Kok debt collector, Ustaz? Ya maksudnya debt collector syar'i gitu ya, yang dia menagih dengan cara yang santun, dengan niatan ingin supaya orang yang berhutang dia punya uang untuk melunasi, yang tidak mau melunasi padahal dia punya uang, punya kekuatan, kita sadarkan agar dia tidak ditagih nantinya di akhirat begitu. Nah, maka ada detektif, ada seorang kompetitor, pelatih atau coach, seorang atlet. Wah, kalau dia menjadi coach, pelatih, maka dia tidak mau kalah ya, karena dia punya sifat fitrah yang mendorong dia selalu ditampakkan dalam perilaku tidak mau kalah, selalu harus menang begitu. Nah, inilah yang muncul pada salah satunya sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk juga nanti kita akan melihat keseluruhan, bagaimana keseluruhan yang tidak semua anak bakatnya menguasai, tapi ada yang bakatnya seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Nah, kita harus petakan itu bakat sehingga kita tahu kemana ia akan bermanfaat. Dan yang berikutnya terakhir dalam pendidikan karakter nabawiyah, kita juga akan nanti bisa melihat bagaimana ternyata pemetaan bakat yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu ternyata prakteknya tidak hanya pada bidang bakat atau profesi saja, tetapi meliputi seluruh kehidupan, termasuk menemukan ibadah apa yang istimewa buat anak pertama, buat anak kedua, hingga anak kita yang ke-11 ya. Nah, silahkan itu nanti ngaruh, karena setiap sahabat Nabi memiliki amalan yang istimewa, yang beda, betul atau tidak? Apakah semua ahlul Quran seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Tidak. Ya. Apakah semua ahli adzan dan ahli penjaga wudu seperti Bilal bin Rabah? Tidak. Apakah seorang sahabat itu semuanya ahli dalam memaafkan di atas rata-rata? Hari ini dipermalukan di depan umum, sakit hati, malamnya langsung dimaafkan, besok paginya langsung dikasih hadiah. Begitu. Apakah semua seperti itu? Tidak. Maka kita akan bisa menemukan ibadah istimewa apa yang akan bisa kita latih dan kita pahamkan, kita biasakan ada dan kuat pada anak kita, sehingga anak kita memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai potensi bakatnya.
Demikian sekilas terkait dengan pendidikan karakter nabawiyah yang tentu sebetulnya masih ada sekilas tentang Quran metode Ali yang mungkin dalam waktu 2 menit akan kami saringkan. Bagaimana rujukan Quran metode Ali nanti kan kita bahas pada episode berikutnya. Sekilas metode ini, alhamdulillah dengan izin Allah berhasil dirancang dengan simple, mudah, indah, dan mengasihkan untuk lintas usia dari mulai batita bayi 3 tahun. Nah, tapi nanti kita lihat dulu bayi 3 tahun yang potensi bakatnya bagaimana kan begitu ya. Nah, hingga kemudian usia lansia, tertua usia 83 tahun. Ya. Gitu ya. Kalau 100 tahun belum ada. Iya, kalau 83 masih bisa. Nah, lintas usia bahkan juga termasuk lintas kemampuan. Dari mulai belum bisa baca kita bisa bantu, terbata-bata bisa dibantu, sudah lancar tapi belum fasih bisa dibantu, sudah fasih tapi belum tartil maka kita bisa bantu tartilkan. Bahkan sampai di ranah menjadi standar guru Quran internasional, dan semua ini dirancang ya oleh guru kita Syekh Ibnu Atas Tawain. Semoga Allah memberikan beliau dan keluarganya, Allahumma amin. Ini mudah bagi yang tidak mondok. Mudah bagi yang siapa? Mudah mondok kan? Mondok di rumah indah. Ya kan begitu ya. Yang tidak mondok aja mudah, Masya Allah. Nah begitu Bunda, insya Allah bagaimana detil metodologi Ali ini dipraktikkan, insya Allah akan kita bahas pada episode berikutnya. Dan karena waktu sudah habis ya, nanti akan kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan katsira walhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jazakumullah khairan katsira.